105.7 FM Radio Komunitas Dwi Jendra. Om Swastiastu dan selamat pagi menuju siang untuk DJ listeners. Kali ini dalam rangka memperingati HANI 2021 atau Hari Anti Narkoba Internasional. Stay jadi naya nggak sendirian karena Laskar Anti Narkoba Bayu Pramana Dwi Jendra University dan juga BEM dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan juga Bisnis Dwi Jendra University pada hari ini akan mengadakan live on air di 107,7 FM dan juga live podcast juga yang pastinya nanti Anda bisa saksikan langsung dengan tema Perang Melawan Narkoba di Era Pandemi COVID-19. Dan pastinya acara ini akan langsung dipandu secara spesial oleh Rektor Dwi Jendra University yakni Bapak Dr. Insinyur Gede Sedana MSc MMA dengan tamu spesialnya juga di pagi hari ini dengan langsung mengundang Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali yakni Bapak Brigjen Pol Gede Sugianyar Dwi Putra SH MSI. Baiklah kalau begitu langsung saja kali ini saya persilahkan untuk yang terhormat Rektor Dwi Jendra University untuk memandu acara ini. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi saya menyambut baik acara ini dan menyambut sekaligus Pak Jenderal Pak Gede Sugianyar selaku Kepala BNN Provinsi Bali. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Suatu kehormatan bagi kami. Oh ya, bagi kami Dwi Jendra University, Yayasan Dwi Jendra sudah menyiapkan waktu untuk hadir di sini, meluangkan waktunya dan dan kita datang di sini ini untuk kepentingan bangsa kita. Karena apapun yang terjadi saat ini, Bapak Presiden kita selalu menyampaikan bahwa kita ini sudah dalam tanda petik darurat ini narkoba ini. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan hari ini kita akan mendapatkan gambaran tentang narkoba itu sendiri. Saya akan mencoba kalau istilahnya kemarin di Kota Denpasar diulik-ulik lah seperti gitu. Jadi saya yang pertama ingin menanyakan mulai awal gitu. Siapa sih sebenarnya sosok dari Pak Gede Sugianyar ini kok sampai kemudian tiba di Bali lagi di BNN Provinsi Bali. Silakan Pak. Oke, Pak Rektor. Terima kasih Semeton, pendengar dan tentunya saya hadir di sini pertama saya matur susma sudah spesial disambut dengan Pak Rektor dan Ketua Yayasan dan tentu tadi kita sudah berdiskusi panjang Tapi diskusi panjang kita juga ini harus kita sampaikan juga ke masyarakat. Karena masyarakat kita juga paham. Nah, sebelum kita nanti diskusi, ingin memperkenalkan diri yang nama Gede Sugianyar. Sesuai dengan namanya saya memang dibesarkan di Gianyar. Tapi jangan keliru. Saya dilahirkan tidak di Gianyar. Itu di mana Pak dilahirkannya Pak? Yang dilahirkan di Jembrana. Di Jembrana. Asli tiangnya bukan orang Jembrana. Nah, wah. Muter-muter ini. Asli tiang orang Pandak Gede. Tabanan Pak ya? Tabanan. Kalau kita tahu orang Pandak itu kan suka merantau. Ya. Kemudian tiang lahir di Jembrana, orang tua kan waktu itu berdagang, berjualan. Kebetulan di Jembrana itu dekat dengan puri yang ada di Jembrana itu. Kebetulan orang tua saya mungkin bersahabat. Pada saat lahirin datanglah beliaunya. Terus oleh orang tua saya diminta untuk memberi nama lah Nunas ya. Hari ini diberikan nama salah satu pahlawan yang mungkin kita tahu semua. Yang tangan kanannya beliau pahlawan Gusti Ngurah Rai Kapten Gusti Sugianyar yang patungnya ada di Jalan Gatot Subroto. Nah, jadi itu sebenarnya awal mulanya. Tapi kebetulan umur 1 tahun pindah, kebetulan ibu tiang guru mengajar di Gianyar. Jadi ikut di Gianyar. Jadi dibesarkanlah di Gianyar sampai tamat SMA, kemudian masuk Akabri tahun 83. Cukup lama nih Pak Rektor. Dan pernah juga tiang bertugas di Bali selaku Kepala Bidang Humas Polda Bali tahun 2008 sampai 2000 berapa itu? 11. 3 tahun. Jadi saya ini sebenarnya orang baru tapi stok lama. Jadi itu kira-kira gambaran singkat tiangnya, dan sekarang tiang status tiang itu jadi Kepala BNN
Sebelumnya Tiang menjadi kepala BNN Nusa Tenggara Barat 2 tahun di sana, dan sebenarnya posisi saya Tiang itu masih seorang anggota polisi aktif. Tapi ditugaskan di BNN gitu. Penugasan Tiang di BNN. Demikian Pak Rektor singkatnya Tiang. Menarik sekali pengalaman beliau. Nah, saya ingin mencoba ini. Ada narkoba. Siap. Gitu. Kalau bayang-bayangan saya ini dulu di awal, narkoba ini kok banyak sekali diminati nih orang-orang ini, anak-anak muda. Apakah dia itu narkoba ini, apakah jenis tanaman kemudian dipakai seperti plecing, seperti serobotan, menjadi disukai? Seperti apa sih sebenarnya narkoba ini, Pak? Silakan. Kalau sejarah narkoba mungkin Bapak inget ya, zaman dulu ketika kita tahun 80-an mungkin saya mendapat pelajaran. Indonesia adalah tempat transit peredaran narkoba di dunia karena kita pintu masuknya Selat Malaka dan sebagainya. Itu zaman saya itu seperti itu masalah narkoba, karena memang kita belum sebagai sebagai pasar marketnya. Tapi sekarang bukan tempat transit, kita pasar yang paling potensial di seluruh dunia karena jumlah penduduk kita yang sangat padat, besar. Nah, ini yang tentunya yang harus kita sikapi. Dan narkoba itu berbagai, ada yang jenisnya yang ada yang dari tanaman, tapi ada juga yang dari zat kimia yang dicampur sebagian rupa yang mempunyai efek. Jadi narkoba itu ada yang mempunyai efek yang bersifat halusinogen, jadi membuat kita halusinasi. Contohnya ini ke ganja yang sekarang ini oleh sebagian masyarakat menganggap ganja itu kalau di luar negeri dilegalkan, kenapa di Indonesia malah tidak? Kenapa dibakar-bakar? Itu kan devisa kalau dijual. Itu yang sebagian persepsi yang salah sebenarnya kalau berkaitan dengan ganja. Nah, ada juga yang lebih ganja yang sekarang ini harus menjadi perhatian kita di Bali ini, yang sifatnya menjadi stimulan. Jadi kalau ganja itu halusinogen, berhalusinasi, kita bisa terbang dengan 7 bidadari, atau mungkin sesuai apa yang kita inginkan. Tapi yang satunya lagi, yang narkoba yang kita sekarang banyak melanda kita di Bali ini adalah jenis narkoba yang dikenal dengan sabu. Sabu itu mempunyai sifat yang stimulan, membuat perasaan kita tidak pernah merasa capek, kemudian gembira terus, rasa percaya diri tinggi dan sebagainya. Tetapi pada saat dia memakai narkoba itu, tapi setelah selesai efeknya itu dia akan drop, akan membuat nanti dia pingin pakai lagi karena badannya tidak merasa fit dan sebagainya, pakai begitu terus kecanduan. Nah, ini yang jadi masalah. Kita namanya tubuh manusia itu bukan mesin yang bisa tiap hari dihidupin, dia butuh juga harus istirahat dong. Kalau dipacu terus jantung kita nggak kuat, overhead ya kalau istilahnya. Nah, itu yang sebenarnya tanpa disadari oleh anak-anak muda kita, adik-adik kita, yang terutama kita dari hasil penelitian kita menyasar banyak anak muda. Yang banyak dipakai sekarang di Bali itu adalah 2 narkoba jenis nike, Pak Rektor. Satu ganja, satu sabu yang mempunyai sifat yang berbeda. Kalau sabu ini banyak disukai oleh anak-anak muda karena membuat dia rasa percaya diri, tidak capek, apalagi kalau mereka yang aktivitasnya cukup tinggi. Bahkan mungkin kita dengar semua banyak menimpa para artis-artis yang jobnya mungkin banyak, salah satu contohnya. Tapi di masyarakat Bali rupanya dipakai juga anak-anak muda kita. Yang kita tahu kalau anak-anak muda itu kan rasa ingin tahu tinggi, nyoba dulu. Pertama nyoba dikasih gratis, tapi begitu kecanduan jual semuanya, mulai dari nyuri uang ibunya, mulai dari uang yang harusnya untuk sekolah, dipakai nyabu, beli sabu. Dan yang lebih parah lagi, ada banyak kejadian yang dapat laporan yang aneh-aneh nih. Ini contoh yang aneh-aneh. Apa itu? Anehnya nih, ibunya mau masak, gak bisa masak. Ternyata tabung gasnya hilang. Kenapa nih Ya tabung gasnya itu dijual sama anaknya. Kalau orang sudah kecanduan, apapun dia tidak pandang bulu. Kalau bapaknya apalagi, bapaknya mau berangkat ke kantor katakanlah, tiba-tiba loh, ini ban saya kok hilang satu, dijual sama anaknya yang nyabu. Itu
biasanya kalau ada yang udah sampai seperti itulah, siap. kan emang dampaknya seperti apa sih? Kok sampai dia ingin harus ada barangnya? Ini yang saya dengar seperti itu. Nah, itulah yang disebutkan bahwa sabu itu memiliki kecanduan itu, dia memiliki sifat di mana kalau dia sudah kecanduan, bukan dianya sendiri yang menginginkan, tapi sistem sarafnya yang sudah berubah. Iya. Sarafnya yang menginginkan, dan tiap hari dosisnya dia harus menjadi lebih meningkat. Kalau yang kemarin cukup dia 0,1 pocket 0,2 gram yang harganya mungkin 200 sampai 300 ribu. Meningkat bisa satu hari dia butuh 1 gram, itu harganya sudah 1,5 juta. Waduh. Bayangkan. Kalau sekali pakai sudah kecanduannya tinggi, dia butuh 1,5 juta. Dari mana dia dapat uang? Seandainya begini nih, hari itu tidak dapat. Siap. Apa yang terjadi pada si pecandu ini nih? Jadi dia merasa karena efek kecanduannya biasanya ada muncul tanda-tandanya. Dia menjadi gelisah, menjadi muring-muringan. Kemudian dia juga merasa badannya tidak enak. Iya. Karena dia butuh sabu itu untuk menetralkan kembali, karena sudah dimanipulasi oleh sistem sarafnya dia. Wah, ini benar-benar sangat berbahaya nih. Anak-anak muda nih, jangan coba-coba lah. Kalau mau tahu lagi aja. Pak Rektor, kalau itu sudah berlangsung seperti itu, tidak segera dilakukan rehabilitasi, itu nanti akan menyebabkan kematian. Karena ada organ-organ tubuh kita yang seharusnya berjalan dengan normal, itu pelan-pelan menurun fungsinya. Iya. Itu berarti itu mati, kalau dalam bahasa Bali matinya ngereres gitu. Lebih parah lagi kalau tadinya mau mencari suasana yang fly, akhirnya jadi ngereres begitu ya. Nah, ini terjadi seperti itu. Nah, BNN ini apa sebenarnya fungsinya, kemudian apa yang dilakukan untuk mencegah suasana seperti ini, Pak? Betul. Jadi begini Pak Rektor, bahwa BNN itu adalah organisasi yang relatif masih baru ya. Kalau kita katakan, kenapa saya katakan baru? Ini baru dibentuk oleh Presiden kita pada tahun 2010 ketika Undang-Undang tentang narkotika, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 itu sudah disahkan. Setahun kemudian dibentuk badan yang bertugas untuk melakukan kegiatan-kegiatan apa yang dinamakan dengan P4GN. Jadi P4GN itu singkatannya niki, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Jadi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Jadi BNN itu tugasnya bersinergi dengan stakeholder yang lain, dengan kepolisian, dengan ada aparat penegak hukum yang lainnya, dengan kejaksaan, bea cukai, Bakamla, itu dari sisi penegakan hukum. Tapi dari sisi yang lain, edukasi, kegiatan rehabilitasi, kegiatan pemberdayaan masyarakat di daerah rawan, life skill, itu dimiliki oleh BNN. Sementara teman-teman tadi itu hanya dari sisi penegakan hukum semata. Nah, ini yang coba BNN melakukan tugas itu, selain melakukan tugas yang sifatnya hard power yang tadi Tiang sebutkan untuk menangkap para bandar, kemudian menangkap jaringannya, termasuk sekarang ini bandar selain hukuman mati, kita juga dimiskinkan istilahnya Pak Rektor. Betul. Jadi dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi hasil kejahatan dari narkoba misal berupa uang, bangunan, atau apapun hasil kekayaan itu bisa disita untuk negara. Sepanjang bisa dibuktikan itu merupakan hasil dari kejahatan narkotika. Nah, itu sifat yang keras. Bagaimana tugas lain BNN? Ada yang sifatnya soft. Soft itu adalah bagaimana mereka, bagi masyarakat yang belum terkena narkoba ini, supaya jangan kena. Gimana caranya itu, Pak? Caranya ini adalah tentunya harus dengan cara-cara yang sekarang mengikuti perkembangan dunia yang ada niki Pak Rektor. Salah satunya mengikuti perkembangan ya sekarang Tiang hadir diundang Pak Rektor niki di studio ini. Kita sudah menggunakan teknologi, tidak hanya kita sosialisasi, edukasi hanya dengan tatap muka, karena apalagi kita era pandemi ini kan memang dibatasi. Nah, dengan kegiatan sekarang kita desiminasi informasi lewat studio radio yang ada sekarang ini, diharapkan
pesan yang kita harapkan ini bisa nyampe ke masyarakat, tentunya bisa berbasis digital itu setiap saat kapanpun bisa diakses oleh oleh kita punya mahasiswa maupun mahasiswi. Nah ini yang sifatnya yang shop di bidang edukasi, tapi ada juga yang shop yang di bidang bagi mereka yang sudah terkena narkoba. Diapain? Ya, diapain? Nah, emang kalau sudah terkena narkoba terus diumpetin, malu kita mungkin punya anak, mungkinnya keluarga. Atau mungkin takut ditangkap. Nah, ini pertanyaan yang bagus ini. Pak Rektor ini menyampaikan apa yang ada di masyarakat, kekhawatirannya. Iya, dan nanti kalau saya laporin saudara saya, kakak saya, betul, ditangkap. Jadi begini Pak Rektor dan juga kepada semeton semua, bahwa bagi korban penyalahgunaan narkoba, jangan takut datang melapor secara sukarela ke BNN terdekat. Nah, BNN terdekat itu bisa di provinsi, bisa di kota, di kabupaten. Silakan datang. Yang pertama niki Pak Rektor, dia tidak akan ditangkap. Karena menyerahkan diri nih. Ya, melapor secara sukarela. Asalkan sepanjang dia bukan bagian dari pengedar maupun bandar. Tapi kalau dia nanti dibuktikan dia istilahnya ternyata dia pengedar bandar, ya kita akan proses hukum. Tapi kalau dia hanya korban penyalahguna, dia hanya sebagai pecandu saja, dia datang tidak ditangkap, bahkan akan direhabilitasi oleh kita secara gratis. Wah, ini benar-benar luar biasa nih BNN ini. Itu. Jadi BNN itu hadir bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, tapi BNN hadir untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya yang ada di Bali ini dari korban penyalahgunaan narkoba. Privasinya gimana nanti itu? Nah, niki Pak Rektor ini memang luar biasa ini. Privasinya dijamin nih ke Pak Rektor. Jadi misalnya begini, kita ibaratkan kalau orang yang kecanduan narkoba ini adalah salah satu mahasiswi atau mahasiswa di kampus Dwi Jendral misalnya ini nanti ini jangan para pendengar benar-benaran ada ini misalnya. Nah ini setelah mendengar siaran dari studio kita Radio Komunitas Dwi Jendral, dia mendengar nanti apa yang kita omongan ini, dia itu korban pecandu lah, katakanlah pecandu. Dia selama ini takut, begitu dengar pencerahan yang kita laksanakan dia, wah kalau itu saya datang aja ke BNN secara sukarela. Privasinya dijamin dalam arti supaya hak dia untuk belajar, hak dia kuliah, ataupun mungkin dia bekerja, hak bekerja tidak hilang. Jadi tiang mohon maaf Pak Rektor, walaupun saya kenal dengan Pak Rektor, saya kenal dengan ketua yayasan, saya kenal dengan Sivitas Akademi yang ada di Universitas Dwi Jendral, saya tidak akan memberitahu bahwa si mahasiswa atau mahasiswi ini dia rehab di tempat kita, karena dia datang sukarela. Dia ingin sadaran sendiri, ingin sembuh, ingin pulih, supaya dia bisa belajar kembali normal, supaya bisa produktif di masa depan. Saya tidak akan memberitahu karena privasinya dijamin. Sehingga nanti tim konselor kita akan menyesuaikan setelah di assessment sejauh mana dia tingkat ketergantungannya. Kalau dia nanti kalau dia nanti hasil assessment dia bisa dirawat hanya dengan rawat jalan, jadi kita sesuaikan dengan jadwalnya dia ke kampus. Jadi rawat konselingnya kita sesuaikan. Jadi kuliah atau belajarnya bisa, tapi kegiatan rehabilitasinya juga berjalan. Dan satu lagi, tidak akan saya beritahukan ke kawan supaya dia tidak takut mungkin dikeluarkan atau gimana. Cuman ini ada pertanyaan nih Pak. Pada saat misalnya si pecandu korban ini dia melaporkan, dia kan belum tahu nih sebenarnya di dalam BNN ini nanti waktu saat direhabilitasi dia di mana ditempatkan ini ruangannya BNN ini seperti apa sih, seperti itu. Orang biar tahu nih kan, kalau saya sering lewat depan, wah ini gedungnya ini. Tapi begitu mau dirawat, direhabilitasi, ruangannya seperti apa ini? Coba diberi gambaran ini. Jadi memang Pak Rektor di BNN itu kan kita juga kita punya juga ruang tahanan. Jadi ruang tahanan. Nah di ruang tahanan itu memang isinya adalah para tahanan, para bandar, pengedar yang ditangkap oleh BNN. Jadi BNN memang kita fokus di bidang penegakan hukum untuk mencari para bandar-bandar besar yang selama ini
banyak menyuplai, memasok narkoba ke Bali. Contoh yang terakhir kemarin kita lakukan beberapa hari yang lalu, kita menangkap salah satu bandar besar yang selama ini dikenal memasok ganja ke Bali. Itu DPO loh Pak Rektor dia. Oh iya. DPO ada 2-3 kasus yang saya dapat laporan dari Kabid Berantas kita Pak Putu Arjaya. Kita tangkap di daerah Banyuwangi. Ternyata setelah kita melalui proses integrasi dan sebagai pengembangan, ternyata dia lagi mau memasok barang ganja ke Bali yang barangnya ada dalam perjalanan. Iya. Menggunakan kendaraan ekspedisi. Nah, kita tracking, ternyata ketemu barang itu. Jadi di daerah Anyer, kita sudah kawal dia, sudah pantau. Begitu sampai di Bali, kita geledah, ternyata betul. Di dalam mobil itu di Terminal Mengwi, kemarin mungkin Semeton ada yang sudah menyaksikan, ternyata ada sejumlah 44 kilogram ganja dalam bentuk 22 paket itu dimasukkan dalam karung bekas pakaian. Jadi pakaian bekas di dalam karung dimasukkan ganja, dan ganjanya itu tidak semua karung itu ada banyak karung itu ditaruh di beberapa menyebar. Nah, sehingga kami pada saat itu mengajak tim K9 kita punya anjing pelacak Pak Rektor. Pak Rektor sudah pernah melihat anjing pelacak kita? Dari kejauhan ya. Dari kejauhan. Takut digigit Pak Rektor. Iya. Tadi dia endus-endus. Endus-endus ya. Jadi itu yang kita lakukan. Nah, itulah mereka para bandar itu kita tahan di rutan yang ada di BNN, ada di belakang. Tapi bagi mereka yang korban penyalahguna sukarela, dia tidak ditempatkan di tempat ruang tahan distribusi itu tidak. Kita sudah siapkan ada tempat khusus ruang konselor yang nyaman, yang AC-nya dingin, yang tertutup dan privasinya dijamin, sehingga diharapkan dia nanti bisa terbuka dengan konselornya, menyampaikan apa yang dialami. Kan di assessment itu kan harus ada keterbukaan supaya kita bisa menilai, ada tool-toolnya yang di dalam assessment itu sejauh mana dia tingkat ketergantungannya. Nah, dari hasil misalnya ini kan yang melapor, kemudian tangkap, ada enggak gambaran itu sehingga kami dari perguruan tinggi, kemudian anak-anak muda yang mendengarkan ini, sebenarnya faktor apa sih penyebab mereka itu kok bisa sampai kecanduan sebenarnya? Iya. Ini kan ada testimoni nih misalnya Pertanyaan yang sangat bagus nih Pak Rektor, karena memang dari pengalaman yang dapatkan bahwa mereka korban yang penyalahguna narkoba itu adalah usia 15 sampai usia 35 tahun, itu lebih dari 75% dari yang datang rehabilitasi. Jadi kan usia yang kalau boleh dikatakan usia milenial sama yang di bawahnya generasi Z ya, yang tentunya memang mereka, kalau generasi milenial kan generasi yang pingin taunya tinggi. Kemudian ingin coba-coba, kemudian ingin diakui. Nah, biasanya mereka kalau bergaul sesama teman, apalagi sekarang mohon maaf hati-hati karena pandemi ini tidak ada kuliah tatap muka langsung, dia pasti mungkin daringnya bisa berkelompok mungkin di satu tempat, ngobrol-ngobrol. Lu nggak keren, cuman merokok doang. Kan biasanya satu lagi Pak Rektor, biasanya diawali dengan merokok itu. Hati-hati yang merokok ini, terutama anak muda. Wah, untung kami di Jendra ini bebas. Oh, jadi tidak boleh merokok? Tidak boleh, denda. Luar biasa Semeton, ini baru saya temukan ini. Nah, itu biasanya, lu nggak keren, lu nggak nyobain ini narkoba jenis ganja atau mungkin sabu. Nah, pertama mungkin dikasih sama temennya. Kok enak ya? Iya. Coba lagi besok, kasih gratis lagi karena teman. Karena sekarang kalau sabu umpamanya, itu hanya dengan 200.000 itu sudah bisa satu paket yang bisa untuk dicoba. Untuk mereka yang coba pakai nama istilahnya. Coba pakai. Bahkan satu paket itu yang 0,2 gram bagi coba pakai itu bisa dipakai bertiga nih, pahe namanya, paket hemat. Tapi kalau sudah menggunakan berkali-kali merasakan enaknya, nggak cukup. Karena setiap hari, setiap memakai harus dosisnya ditambah. Nah, itu yang menyebabkan mereka kecanduan sampai kejadian yang tabung gas,
bahan dijual karena dia menempuh segala cara untuk memenuhi kecanduannya itu. Nah, itu yang temukan anak-anak muda ini dari hasil rehabilitasi yang memakai narkoba, dan yang saya rasakan juga bahwa dalam melakukan rehabilitasi ini mereka tidak bisa sendirian, Pak Rektor. Harus ada dukungan penuh dari keluarganya. Karena keluarganya itulah adalah orang yang terdekat yang bisa memberi support, memberi dukungan supaya dia tidak kambuh lagi, tidak relapse lagi, tidak slip lagi istilahnya kalau dia memakai. Karena begini Pak Rektor, rehabilitasi itu tidak ada istilah sembuh. Yang ada itu pulih. Jadi artinya bisa kambuh lagi. Bisa kambuh lagi setiap saat, setiap hari bisa kambuh lagi, dan itu akan berhenti kalau dia sudah meninggal. Wah. Jadi tapi ini menjadi pertanyaan saya lagi ini. Siap. Rehabilitasi pulih. Siap. Agar tidak kambuh lagi, ada nggak tip-tip ini terutama untuk anak-anak muda kita ini? Apa yang harus dilakukan ini oleh anak-anak muda ini? Itu sebenarnya di dalam program rehabilitasi akan diajarkan untuk bahwa kita ada namanya setelah program rehabilitasi itu selesai, ada namanya program pasca rehabilitasi. Pasca rehabilitasi itu tim konselernya akan mengarahkan untuk dia supaya bisa nanti pulih, produktif dan berfungsi sosial di masyarakat. Ini yang penting, produktif dan berfungsi sosial. Nah, di sini BNN mempunyai program juga supaya dia produktif dengan kegiatan apa yang dinamakan dengan life skill. Jadi mereka yang tidak mempunyai kemampuan keahlian, coba kita gali apa yang dia butuhkan untuk supaya dia bisa kembali berfungsi sosial ke masyarakat. Kita mengadakan pelatihan, bahkan pernah kita mengadakan pelatihan barista supaya mereka nanti setelah selesai bisa berjualan kopi. Supaya nggak pakai narkoba. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan karena dukungan anggaran kita terbatas, kita bekerja sama dengan stakeholder atau perusahaan-perusahaan lewat CSR-nya, atau dengan BLK yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Nah, di samping itu kita juga para konselor akan selalu mengupdate, akan selalu berkomunikasi dengan para mantan kliennya ini untuk mengingatkan atau mungkin untuk membuat progres. Apakah dia relapse kembali, terus hari ini mungkin dia ada suatu perasaan yang mungkin ada faktor internal yang ada di si mantan kliennya, dia bisa langsung konsultasi dengan konselornya, mungkin datang kembali atau lewat by phone dan sebagainya. Pak, saya hari ini menghadapi tekan gini, kok saya begini-gini. Nah, ini konselornya akan selalu mengarahkan, selalu memberikan advice supaya dia tidak slip memakai lagi. Jadi Pak Rektor, orang yang sudah pulih dari sudah mendapat konseling dari apa namanya rehabilitasi itu menurut yang saya tanyakan ke mereka yang mantan tuh, dia tiap hari itu selalu ada keinginan memakai itu, bisa 1 menit, 2 menit, itu ada keinginan muncul niat apalagi ada triggernya nih apa itu yang menjadi trigger yang paling triggernya misalnya dia nonton di TV ada gambar bong yang menggunakan sabu, mengingatkan itu bisa dia ingin memakai. Kemudian ada yang mungkin ganja, mungkin lihat foto ganja atau bagaimana, dia pasti ada keinginan untuk itu. Nah, di rehabilitasi itulah diajarkan bagaimana cara-cara untuk mengalihkan perhatiannya itu ke perhatian supaya tidak memakai lagi. Itu salah satu yang dirasakan oleh para pecandu. Jadi kalau boleh sih, walaupun rehabilitasi ke BNN gratis, privasi dijamin tidak ditangkap, lebih baik jangan. Karena konsekuensinya walaupun sudah direhab itu amat berat. Kembali ke masyarakat juga tantangannya berat, stigma yang ada di masyarakat juga berat. Memang ini satu tantangan yang sangat berat, tidak hanya oleh BNN, tetapi kita bersama, saya juga selaku rektor di Dujindra ini khususnya untuk mahasiswa, kemudian di tengah-tengah masyarakat. Nah, tetapi kita ini sebenarnya ingin sekali bahwa kita harus menjauhi itu. Betul. Nah,
trik apa ini yang memang bisa kita gunakan khususnya edukasi ini. Edukasi karena masyarakat kita kan sangat heterogen sekali. Betul. Nah, sehingga katakanlah ada anak-anak muda di desa dan di kota. Nah, saya tidak tahu mungkin hasil survei karena beberapa waktu yang lalu itu ternyata di desa saya ini, di desa saya di Singaraja itu banyak ada anak-anak muda yang kena seperti itu. Wah, ini ada apa sebenarnya? Karena pikiran saya tadinya itu ada di kota yang banyak. Karena kan dunia glamornya maju. Nah, ini sampai ke desa. Nah, apa yang bisa kita lakukan bersama-sama? Memang betul Pak Rektor bahwa di era digital sekarang ini, apalagi kita sudah menghadapi big data, artificial intelligence, ya, apalagi itu yang 4.0. Sebentar lagi kita sudah 5G. Itu sudah nggak ada lagi batas antara desa dan tidak kota. Ada sekat-sekat. Tidak ada sekat. Jadi bahkan kemarin terakhir kasus kami yang ada 2 orang dari desa itu ditangkap di daerah Tabanan. Itu 2 orang dari satu alumni sekolah SMA-nya, tapi 2 kasus yang berbeda ditangkap membeli dan menguasai tembakau sintetik namanya Gorilla. Dia belinya lewat online loh. Iya betul. Nah itu menandakan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi di desa pun dia bisa memesan dengan menggunakan sistem online yang berbasis internet. Nah itu yang menjadi keprihatinan kita, sehingga kita dalam hal ini dalam rangka mewujudkan Indonesia Bersinar Narkoba, Bapak Kepala BNN RI Bapak Dr. Petrus Render Kolese mencanangkan ada beberapa program-program antara lain melalui program Desa Bersinar, Desa Bersinar Narkoba, karena dari desa lah merupakan garda terdepan dalam menanggulangi masalah narkoba, terutama dari sisi pencegahannya. Jadi nanti di desa itulah melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda maupun seluruh yang ada di desa itu melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi, kegiatan dalam rangka rehabilitasi berbasis masyarakat. Kemudian juga dari regulasi juga ada awik-awik. Jadi awik-awik yang bagi penyalahgunaan narkoba ada sanksi moral atau sanksi adatnya. Itu regulasi. Dan juga di desa diharapkan dana desa itu, karena sesuai dengan regulasi yang ada di Kementerian Desa, Pembangunan Desa itu, bahwa dana desa boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan pencegahan di bidang narkotika yang selama ini mungkin mereka belum ada payungnya, sekarang sudah bisa, sehingga diharapkan dana desa itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pencegahan. Jadi desa diharapkan menjadi garda terdepan, jangan menunggu semeton warga desa kita kena narkoba dulu, tapi diharapkan dilakukan upaya pencegahan. Nike salah satu programnya. Tapi banyak lagi program-program lain seperti sekarang Niki yang kita lakukan menyasar anak muda dengan berbasis digital. Kemudian kita juga di BNN Provinsi NTB sudah mempunyai sarana media sosial yang cukup tinggi followernya, dan kita juga mengajak influencer maupun tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kampus, salah satunya Pak Rektor ini, untuk melakukan edukasi. Karena kan beliau-beliau itu kan banyak followernya, banyak pengikutnya. Jadi kita titip pesan lewat beliau untuk ke followernya. Itu yang kita lakukan di era digital maupun di era pandemi ini. Nah ini tentunya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kegiatan ini adalah salah satu implementasi daripada program yang dicanangkan oleh Bapak Kepala BNN RI, program War on Drug itu mewujudkan Indonesia Bersinar. Indonesia Bersinar Narkoba. Terima kasih banyak ini. Jadi banyak sekali kita mendapatkan informasi tentang narkoba, tetapi ini waktu memang sudah. Saya rasa kok masih banyak yang harus saya sampaikan, tapi ini harus ada episode 2, 3. Ini kan pertanda ini kita harus perlu teruskan ini. Karena tidak hanya
untuk kita yang ada di ruang ini, tetapi masyarakat yang sangat membutuhkan informasi-informasi ini, artinya bahwa mereka harus paham benar tentang narkotika itu, tapi bukan harus untuk dicandui. Seperti itu. Tapi nanti Pak Rektor episode 2 dan 3 kita gantian nanti. Begitu. Nanti Pak Rektor saya undang di studio kami, Bapak Rektor jadi narasumber, saya hostnya. Wah, siap. Gimana, setuju? Siap, setuju. Deal kita, deal. Ya. Terima kasih banyak Pak Jenderal, kita sudah hadir di Radio Komunitas Dwi Jendra University. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan para pendengar bisa memahami apa yang kita bahas di pagi siang ini, meskipun masih sangat sederhana, tetapi kami akan secara rutin continue untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada host kita. Oke, terima kasih kepada Kepala BNN dan juga Kepala Rektor Dwi Jendra University kita yang sudah bergabung pastinya pada siang hari ya, sudah sekarang. Nah, sebelum itu kali ini di DM Instagram sudah ada pertanyaan sebelumnya. Ini memang kehebatan komunikasi dua arah kita ini. Tapi sebelum itu follow dulu dong di Instagramnya Rakom DJ, dan juga tadi sudah dikasih tahu ya untuk Instagramnya info BNN _provinsi _Bali. Silakan disampaikan apa itu. Follow. Untuk pertanyaannya kali ini sudah ada dari Arul Wahyudi 91. Karena di Bali kan sekarang terkena dampak pandemi COVID-19 yang terlihat dari sepinya pariwisata ya. Nah, dan banyak juga nih tempat-tempat hiburan yang tutup. Apakah ini juga berpengaruh terhadap penurunan kasus penyalahgunaan narkotika atau malah sebaliknya nih Pak? Ini memang pertanyaan yang sering saya dapatkan, pertanyaan dari masyarakat, tapi dari fenomena yang ada sekarang ini justru dari pengungkapan kasus yang dilakukan oleh BNN beserta jajaran kepolisian, aparat penegak hukum lainnya, Bea Cukai dan sebagainya, justru semakin meningkat yang diungkap ini. Berarti kan ini salah satu yang diungkap ya. Jadi meningkat. Berarti indikator kan kalau yang ditangkap itu banyak, berarti kan supply and demand-nya tinggi di masyarakat. Nah, ini ternyata yang saya tangkap Niki, ada beberapa yang ternyata mereka itu adalah pekerja-pekerja seni yang kena dampaknya akibat COVID. Ada pemain musik, ada IO, ada juga seniman tato, ada bahkan guru survei. Mereka yang ditangkap yang mereka menjadi pengedar, ternyata karena dia seorang katakanlah pecandu, kemarin kalau ketika bekerja dia bisa memenuhi kebutuhan kecanduannya itu dengan dari pendapatannya, penghasilannya yang sebelum pandemi, tapi ke pandemi kan dia sudah nggak kerja lagi Pak Rektor Mbak penyiar ini. Nah, itulah menyebabkan dia menjadi pengedar sekaligus dia menggunakan yang diedarkan untuk dikonsumsi kecanduannya. Jadi alih profesi, tadinya profesi misalnya akibat pandemi. Nah, itu Mbak. Silakan ada pertanyaannya lagi dari. Oke, untuk pertanyaan kedua, relate nih sama tadi kan ngomongnya tentang pekerja seni ya, yang ternyata banyak juga terkena ya seperti kasus-kasus itu. Kali ini ada dari Nanda _Asteria yang kemarin marak nih beritanya public figure yang tertangkap karena kasus penyalahgunaan narkotika. Alasannya sih beragam ya, ada sepi job, ada yang stres, ada juga kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19. Herannya nih, otomatis mereka kenapa jatuhnya ke narkoba sih? Bagaimana nih menurut Bapak? Ini dia memang sesuatu yang sangat kita sayangkan ya, karena dengan adanya pandemi ini otomatis seperti public figure yang terakhir, artis yang kita sangat kaget juga ya, karena saya salah satu penggemarnya juga, terutama lagu-lagunya bagus-bagus itu ya, saya nggak usah sebutkan, udah tahu semua lah itu. Tapi ternyata dia kena memakai narkotika jenis ganja. Tapi setelah saya amati, saya lihat di akun YouTube-nya dia, kan saya salah satu subscribe-nya, kok beberapa bulan terakhir ini dia drop itu. Maksudnya tidak, konten-konten dia tidak ada yang nonton lagi, yang biasanya di atas 5 juta, mungkin Mbak juga ngikutin, Mbak penyiar kita, tapi sekarang kok cuman yang nonton di bawah 1 juta. Oh, jangan-jangan dia stres nih. Betul. Akhirnya dia menggunakan narkotika jenis ganja untuk menghilangkan stresnya itu. Dia berhalusinasi, dia bagaimana supaya menghilangkan tekanan dan sebagainya. Mungkin itu analisa Tiang itu. Tapi betul. Yang jelas bahwa
pekerja-pekerja seni yang tadi Tiang sebutkan itu ada 2 jenis penggunaannya, adalah larinya ke ganja dan satu lagi larinya ke sabu. Sabu itu ketika sebelum pandemi dia banyak job untuk mempertahankan supaya dia tetap fit, tidak merasa capek, dia menggunakan sabu. Tapi begitu pandemi, bukan karena banyak job dan sebagainya, tapi karena sepi job dia stres juga. Akhirnya lari ke sabu. Nah itu kira-kira gambarannya. Mbak siapa tadi penyiarnya? Lupa dengan Stasia Denaya. Panggilannya Denaya? Stasia aja. Stasia. Oke, siap. Gitu kira-kira gitu. Mbak. Oke, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Sudah, itu tadi jadi, sudah kita rangkum ya untuk pertanyaannya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Kita sudah bersama-sama, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita bersama. Dan saya akhiri acara ini dengan Parama Santi. Om Santi. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Hidup ini indah, jangan dibikin susah. Sayangi dirimu, jauhilah narkoba. Katakan tidak demi masa depanmu. Semeton, hari ini Tiang selaku Kepala BNN Provinsi Bali, sungguh luar biasa. Saya datang langsung ke kampus di Jendre yang notabene tetanggaan gitu. Kita dekat sekali jaraknya dan ini memang sudah kerjasama sejak lama, dan saya selaku Kepala BNN yang baru hadir langsung memenuhi undangan Bapak Rektor kita yang ada di sebelah kiri saya, dan juga beliau selaku Ketua Yayasan ya, dan juga seluruh Sivitas Akademi, Rektorat, dan saya sungguh merasa tersanjung disambut oleh beliau ini, dan tentunya kerjasama yang kita lakukan sekarang ini dalam rangka mewujudkan Bali Bersih Narkoba melalui Kampus Bersinar, Kampus Bersih Narkoba. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan karena kita tahu bahwa generasi muda yang ada di Bali, dari data yang ada, banyak korban penyalahgunaan narkoba adalah usia produktif, usia 15 sampai 30 tahun itu lebih dari 75% sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Nah, tentunya kita harus waspada, dan kegiatan yang kita lakukan adalah sebagai salah satu contoh best practice bagi kampus-kampus yang lainnya. Seperti inilah yang kita harapkan, karena ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden RI. Menghadapi darurat narkoba di Indonesia itu harus dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan, baik itu melalui Desa Bersinar, dan tentunya juga kita harus lakukan juga lewat Kampus Bersinar yang notabene generasi-generasi yang kita harapkan nanti nggih Pak nggih, untuk menggantikan kita-kita ini Pak yang sudah kolonial. jadi itu Semeton. Jadi tentunya kita tetap semangat di era Covid. Salam sehat tanpa narkoba. War on drugs. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Hidup